Kalau di gereja kuno itu eksis gereja berbahasa Yunani. Karena bahasa Yunani ada lingua franca atau bahasa internasional yang dipakai di abad pertama. Begitu juga eksis kekristenan dengan bahasa Latin, khususnya yang berpusat di Roma. Juga kekristenan berbahasa Aramaik, yaitu bahasa Syriak Aramaik yang dipakai di gereja-gereja wilayah timur, secara khusus adalah Syria. Mengapa justru kekristenan yang pertama tumbuh di Yerusalem tidak eksis lagi yang berbahasa Ibrani? Hampir kita tidak pernah mendengar misalnya gereja-gereja kuno memanjatkan doa atau pujian atau liturgi dalam bahasa Ibrani. Padahal saudara-saudara, kalau kita membaca sejarahnya, gereja mulai dari Yerusalem. Nah, saudara-saudara, untuk memahami itu kita mesti kembali kepada sejarah gereja kuno. Di dalam kitab suci, Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Di sana dikisahkan bahwa Rasul Paulus pernah disebut sebagai salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani, Vehu Roskat Hanosrim. Jadi Paulus disebutkan bahwa dia Vehu Ros, artinya kepala, Kat, aliran Hanosrim atau sekte orang Nasrani. Jadi kata Nosrim atau Nasrani adalah sebutan untuk gereja mula-mula di Yerusalem yang dikenal sebagai pengikut Yesua dari Nazaret. Kemudian kita juga membaca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di mana di Antiokhia lah murid-murid Yesus itu untuk pertama kali disebut Kristen atau Kristianos. Dengan demikian, dalam komunitas gereja purba ada dua sebutan. Yang pertama orang-orang Nosrim atau orang-orang Nasrani, dan yang kedua adalah orang-orang Kristen yang pusatnya di Antiokhia dan waktu itu menjadi pangkalan dari kekristenan non-Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selebihnya dalam kitab suci kita mengenal ungkapan Kristen. Itu juga sudah dikenal oleh para rasul sendiri. Bahkan Rasul Petrus dalam suratnya, dia menyebut kita ini adalah orang Kristen. Disebutkan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristianos, sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi sering kita diejek bahwa Yesus tidak mengenal agama Kristen karena Kristen itu muncul setelah zaman Yesus. Ya, itu betul. Tapi pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang bercorak imperialisme doktriner yang mengukur agama orang dari ukurannya dia. Pertama, dia menyamakan perspektif agamanya untuk memahami agama orang lain. Di dunia ini tidak semua pemimpin agama menamakan apa ajarannya. Bahkan ada yang menyebut istilah agama itu muncul jauh kemudian setelah para pemimpin spiritual itu muncul. Ada pula pemimpin agama yang menamakan sejak semula agama. Misalnya, agama Mani yang didirikan oleh nabi yang namanya Mani. Secara sadar menyebut agamanya Dina Nuhra dalam bahasa Aramaik yang artinya agama terang. Begitu juga Taoisme yang dikenal dengan Tao, yaitu jalan abadi yang dipimpin oleh Lao Tse. Tetapi Hindu tidak.
identitas Hindu itu dikenal dari asal-usulnya, dari negeri India. Ada prasasti Behistun yang menyebut eksistensi agama Hindu sebagai Hidusaka Hauma Warga Saka. Artinya, pada abad ke-5 sebelum Masehi, eksis sebuah agama yang namanya Hindu. Yang kedua, kalau agama itu tidak dinamakan sejak awal oleh pendiri agama, bukan berarti agama itu tidak sah. Karena setiap agama itu memiliki sudut pandang atau perspektif yang tidak bisa dipaksakan kepada agama yang lain. Kristus datang dalam pemahaman iman Kristen tidak membawa agama atau memuliakan sebuah religi yang dinamakan dengan agama tertentu. Kristus sebagai jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 14 disebut pengikut jalan Tuhan yang mereka sebut sekte, kata Rasul Paulus. Sebutan Nosrim pertama kali justru eksis dikenal dalam Birkat Haminim, yaitu kutukan terhadap orang-orang sesat yang kemudian dibaca saat sembahyang yang dinamakan Amidah dalam posisi berdiri, lalu ditambahkan kutukan itu pada Simone Esreh 18 berkat, di mana di sana disebutkan eksistensi orang-orang Nosrim. WH Nosrim, WH Minim, Kiriga Yufetu Simehu Misefer Hakayim. Kiranya kaum Nasrani dan orang-orang sesat binasa seketika dan terhapus dari kitab kehidupan Misefer Hakayim Ve'im Sadikim Al-Yikatifu, dan tidak termasuk di bilangan orang-orang yang benar. Jadi siapa yang mengeluarkan Birkat Haminim adalah orang Parisi. Kita tahu menurut catatan sejarah Flavius Josephus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, pada abad pertama itu eksis 3 aliran. Yang pertama adalah Saduki, kaum imam yang menjadi penguasa dari institusi bait suci, menjadi imam besar, kaum aristokrat. Itu akhirnya punah ketika bait suci Yerusalem juga dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Karena mereka eksis di bait sucinya hancur, maka eksistensi orang-orang Saduki ini akhirnya terhilang dari sejarah. Yang kedua adalah kaum Eseni. Kaum Eseni adalah mereka yang memisahkan dari institusi Bait Allah Yerusalem pada saat Imam Yonatan Makabe, yang semula adalah raja kedua dari dinasti Makabe, yang mengangkat dirinya menjadi imam besar. Lalu imam besar yang sah, yaitu Onias keempat, tersingkir. Sehingga Imam Onias keempat yang tersingkir bersama pengikutnya meninggalkan Yerusalem. Lalu mereka mengklaim dirinya sebagai Ose HaTorah, yaitu sebagai pelaku Taurat. Dan lahirlah yang namanya sekte Eseni. Dan sekte kedua ini juga dihancurkan oleh Roma. Kemudian yang ketiga adalah sekte Parisi. Orang Parisi adalah mereka yang tersingkir dari kelompok kelas berkuasa. Mereka biasanya berkompetisi dengan kaum Saduki. Nah, dari kelompok ini, sekalipun mereka tidak beruntung secara ekonomis, tetapi mereka biasanya menguasai massa rakyat yang banyak yang dikenal Amha Aret. Di antara massa rakyat yang banyak itu ada kaum Selot yang ingin menggerakkan perlawanan terhadap Roma dengan cara revolusi. Dan kelompok inilah yang membangkitkan perang Yahudi pertama yang berakhir pada tanggal 9 bulan Ab, tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Dan akhirnya orang Parisi ini melembagakan diri ketika perang hampir usai dan mereka sadar mereka akan dikalahkan.
Maka seorang imam, seorang rabi yang bernama Yohanan bin Zakkai secara diam-diam dia minta damai kepada perwakilan Roma saat itu. Izinkanlah kami meninggalkan kota Yerusalem karena kami tahu bahwa kami akan kalah, kami akan kehilangan bait suci, tapi izinkan kami untuk meneruskan eksistensi agama kami. Lalu diberikan sebuah kota namanya kota Yamnia. Disinilah reformasi Yahudi dimulai yang dikenal dengan Yahudi Rabbinik saat ini, yaitu pecahan dari sekte Parisi. Jadi dari sekte Parisi ini sebetulnya sekte terakhir dari Yudaisme di samping orang-orang Nasrani atau kekristenan yang berbahasa Ibrani. Tapi bagaimana kekristenan yang berbahasa Ibrani ini punah? Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 menyebut eksistensi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yang dibedakan dengan orang Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani adalah gereja Yerusalem yang memakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Sementara yang disebut dengan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani adalah orang-orang Yahudi diaspora yang pusatnya saat itu di Alexandria. Keduanya ini eksis sebagai pendukung gereja di Yerusalem yang dibedakan dengan gereja Antioquia yang mayoritas adalah orang-orang Goyim atau bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Nah saudara-saudara, masih ada perang lagi yang digerakkan oleh kelompok Selot ini, yaitu perang Yahudi kedua yang dikenal dengan perang Bar Kokhba. Pada saat perang ini, pemimpinnya yaitu Simon Bar Kokhba diakui oleh Rabi Akiba sebagai Mesias Israel. Mesias politik yang diharapkan membebaskan Israel dari penindasan Roma. Mereka sempat melancarkan perang Yahudi kedua antara tahun 130-an. Sampai dengan tahun 132 mereka menang. Dan antara tahun 132 sampai tahun 135 mereka sempat berjaya sebagai kerajaan merdeka yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Simon ini sempat menerbitkan mata uang yang di dalam mata uang itu ada gambarnya Yerusalem yang akan dibangun kembali bait suci, dan ada tulisan Lehorot Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem. Lalu dibangkitkan kembali aksara Paleo Hebrew untuk mengenang kejayaan Raja Daud dan kerajaan Israel Raya. Namun apa yang terjadi? Kaisar Hadrianus akhirnya kembali untuk menaklukkan perang Yahudi kedua dan mereka diluluh lantakan tahun 135 Masehi. Bagaimana sikap orang-orang Nasrani saat itu? Yaitu orang-orang Kristen di Yerusalem. Pada perang Yahudi yang pertama, bahkan pada pemberontakan kecil-kecilan yang pernah terjadi, banyak sekali orang-orang Kristen yang masih turut dalam perjuangan bangsanya. Ini antara lain dibuktikan dari murid Yesus yang salah satunya dikenal sebagai orang Selot, yaitu Simon orang Selot. Namun pada saat perang Yahudi kedua, ada masalah teologis serius yang tidak bisa mereka terima, yaitu pengangkatan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Akhirnya orang-orang Kristen, yaitu tepatnya orang-orang Kristen berbahasa Ibrani Aram di Yerusalem ini, memisahkan diri dan mereka pergi ke salah satu kota yang dikenal dengan Dekapolis, yaitu 10 kota Yunani, yaitu di kota Pela. Di sanalah mereka meneruskan eksistensi aliran Nasrani atau gereja mula-mula yang berbahasa Ibrani ini. Tetapi saudara-saudara, mereka berdasarkan dekrit dari para rasul yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 15, mereka memberi ruang pada saudara-saudaranya yang berasal dari non-Yahudi, yaitu pengikut Yesus dari non-Yahudi yang dikenal dengan orang-orang Kristen yang berasal dari kalangan non-Yahudi. Maka di dalam Alkitab disebutkan tentang rasul bagi orang yang bersunat, rasul bagi orang yang tidak bersunat. Ini sah berdasarkan dekrit para rasul yang dicatat dalam Kisah Rasul
pasal 15. Setelah Hadrianus menghancurkan pemberontakan Bar Kokhba, ada kebijakan politik yang dilakukan. Yang pertama, orang-orang Yahudi seluruhnya dilarang untuk tinggal di kota Yerusalem. Tetapi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Orang-orang Yahudi, baik itu Yahudi yang tidak percaya Yesua, mayoritas, maupun orang Yahudi yang percaya Yesua HaMasiah, yang dikenal orang Nasrani, dilarang tinggal di Yerusalem. Sementara orang Kristen, yaitu orang-orang pengikut Yesus yang berasal dari kalangan bukan Yahudi, boleh tinggal di Yerusalem. Yang kedua, nama Yerusalem sendiri dihapuskan dari sejarah, digantikan dengan nama Aelia Capitolina, dan kota ini dipersembahkan kepada dewa Jupiter sampai zamannya penaklukan Islam, ketika Umar bin Khattab tetap menyebut nama kota ini dengan nama pagan, bukan Yerusalem, tapi nama pagan kota Ilia yang berasal dari Aelia Capitolina. Yang kedua, nama Israel harus dihapuskan dari sejarah umat manusia. Nama itu kemudian diganti dengan Syria Palestina ketika Hadrianus menggabungkan dua provinsi, yaitu Provinsi Syria dan Provinsi Yudea, yang disebut dengan nama baru, yaitu Syria Palestina. Sejak saat itu, penulis-penulis dalam bahasa Latin, bahasa Yunani menyebut Israel tidak lagi Eretz Israel, tidak lagi negara Israel, tanah Israel, tapi menyebutnya dengan Palestina. Nah, saudara-saudara, inilah bibit perpecahan antara orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Mengapa? Karena orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem, sementara orang Kristen non-Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Pada kira-kira akhir abad kedua, muncul lagi pecahan dari gereja Nasrani di Yerusalem ini yang dikenal dengan kelompok Ebionit. Kelompok ini tidak mewakili Kristen, tapi pecahan dari gereja Kristen. Mereka menolak Rasul Paulus. Tapi ingat, ini bukan kelompok Nasrani yang menolak Rasul Paulus. Yang menolak Rasul Paulus adalah sekte Ebionit, yang adalah pecahan dari Nasrani. Sementara orang Nasrani ini sebagian besar mengikuti gereja-gereja yurisdiksi sah yang lain. Misalnya ada kebanyakan memasuki gereja Ortodoks Syria, yaitu gereja Antioquia Purba. Kenapa mereka tertampung di gereja Syria? Karena setelah Petrus meninggalkan kota Antioquia dan berangkat ke Roma, menurut catatan sejarah gereja kuno, dia meninggalkan dua murid. Murid yang pertama yang bernama Evodius, yang diangkat sebagai episkop atau uskup untuk mereka yang berlatar belakang non-Yahudi. Sementara Ignatius diangkat sebagai episkop bagi mereka yang 20% saat itu tinggal di Antioquia, itu orang-orang Yahudi. Dan pembagian ini sudah ada di zaman para rasul, yaitu Kisah Rasul pasal 15, termasuk dalam surat Galatia, di mana ada pembagian rasul bagi orang-orang bersunat, artinya orang-orang Yahudi, dan rasul bagi orang yang tidak bersunat, yaitu non-Yahudi. Bagi gereja Yerusalem tunduk kepada hukum Musa yang dikenal Misvot Moshe, yaitu yang dikenal lebih lengkap adalah dalam sistematika para rabi, Hataryak Misvot Moshe, 613 hukum Musa. Ini perumusan kemudian setelah zaman Yesus. Sementara mereka yang berada di lingkungan Goyim atau non-Yahudi berlaku Sefa Misvot Bene Noah, 7 hukum Nuh yang dirumuskan dalam Kisah Para Rasul jadi 4 saja, yaitu menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, lalu menjauhi percabulan, binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini adalah bentuk dari hukum Nuh yang berlaku bagi mereka yang non-Yahudi. Ketika Petrus meninggalkan Antioquia, kemudian pembagian menjadi 2
kelompok ini terus dilakukan, terus diindahkan sampai kemudian Ignatius sekitar sebelum tahun 100 Masehi, sebelum kemartirannya di Roma tahun 107, dia telah memperkenalkan istilah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang gereja yang rasuli. Kanisah wahidah, muqaddasah, jami'ah, rasuliyah. Inilah yang kita kenal dengan aku percaya akan satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik sampai hari ini. Dan sejak saat itu gereja yang berbahasa Ibrani ini lambat laun mengikuti gereja-gereja yang berada di yurisdiksi Antioquia, yurisdiksi Alexandria, yurisdiksi Konstantinopel. Sementara yang di Yerusalem, karena tidak diperbolehkan lagi orang Yahudi tinggal di Yerusalem, termasuk orang-orang Yahudi yang percaya Yeshua HaMasyiah, maka sejak abad kedua, patriark-patriark Yerusalem diangkat dari orang-orang Yunani. Mengapa orang-orang Yunani? Karena orang Yahudi tidak boleh lagi tinggal di Yerusalem. Sampai nanti munculnya Edik Milan kebebasan beragama tahun 313 dan jadilah kekristenan dengan 5 pusat yurisdiksi gereja: Yerusalem, Antioquia, Roma, Konstantinopel, dan Alexandria. Inilah saudara-saudara sebabnya mengapa tidak eksis lagi kekristenan yang berbahasa Ibrani. Sekarang ini ada kelompok yang disebut Katulim Ifrim, yaitu orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani. Mereka emigran dari Polandia, emigran dari Rusia. Begitu juga ada orang-orang Yahudi yang mulai mengembangkan pendekatan baru karena mereka merasa dirinya Yahudi, lalu mereka menyebutnya sebagai kaum Mesianik Yahudi. Gereja Yahudi kuno yang dikenal dengan kaum Nasrani itu akhirnya terserap di gereja kudus yang lain. Terbukti eksistensi liturgi Rasul Yakobus yang dipakai di Yerusalem sampai hari ini masih dilantunkan, masih dilaksanakan dalam bahasa Aramaik di gereja Ortodoks Syria setiap minggu. Dan liturgi yang sama masih juga dirayakan di gereja Yunani Ortodok di Konstantinopel setiap perayaan Rasul Yakobus. Semoga informasi yang saya sampaikan ini menambah khasanah pengetahuan kita dalam memahami kekayaan warisan gereja